hanya kemurahan-Nya dan hanya oleh anugerah-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Anak-anak, kita berjumpa kembali bersama dengan Bapak untuk mengadakan devotion pada hari ini. Dan sebelum kita lebih lanjut, mari kita yaitu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu kalau pagi ini Tuhan Yesus Kristus Engkau telah melawat kami, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan saat ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu. Jamah setiap kami agar kami Tuhan mengerti akan kehendak firman-Mu dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan ini sudah sering kali kita baca, sering kali yaitu menjadi favorit di antara yaitu anak-anak Tuhan. Demikian Bapak akan bacakannya firman Tuhan.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anak-anak, di sini di dalam firman Tuhan diawali dengan kita tahu sekarang. Nah, apakah saat-saat sebelumnya kita nggak tahu? Sebenarnya kalau kita memperhatikan, kita tahu, kita sudah mengerti, ya, karena kita sering membaca firman Tuhan, kita sering mendengarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ini menekankan kepada kita, pada waktu kita membaca firman Tuhan ini, kita semakin tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja di dalam diri kita untuk apa? Yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi kita khususnya, dan bagi orang lain pada umumnya. Tapi di sini katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah senantiasa ada bersama dengan kita karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel, dan Allah itu tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendirian, tapi Allah menyertai kita dalam bentuk yaitu Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, saat kita diperhadapkan dengan masalah. Kalian sebagai murid juga demikian. Hidup kalian seringkali oleh guru-guru kalian diperhadapkan dengan materi pelajaran-pelajaran yang mungkin sulit. Kalian belum mengerti. Tapi kalau kalian berserah sama Tuhan, sebelum kalian mengerjakan sesuatu, kalian berdoa sama Tuhan, kemudian kalian lakukan itu, mengerjakan itu tadi dengan sepenuh hati, pasti Tuhan akan buka jalan bagi kita semuanya. Tuhan akan mendatangkan kecerdasan bagi kalian, sehingga kalian mampu untuk menjawab setiap soal, setiap masalah yang dihadapi di dalam pelajaran tersebut. Sehingga kalau kita memperhatikan, karena Allah bekerja di dalam diri kalian juga, maka seharusnya kalian tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan yang cukup berarti. Kalian akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan itu dengan baik di dalam pimpinan Roh Kudus, karena Allah telah memberikan kecerdasan, telah memberikan anugerahnya kepada kita. Ini yang seringkali tidak kita sadari, dan baru pada saat kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan jelaskan kepada kita, sehingga ada perkataan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, Allah senantiasa menyertai kita. Allah beserta dengan kita karena Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kita karena Allah yang kita sembah adalah Allah Yehovah Shalom, ya. Yehovah Shammah maksud Bapak itu Yehovah Shammah, ya. Itu, ya. Karena Allah itu ada di dalam kehidupan kita, menyertai kita, ya, maka Allah ingin memberikan kebaikan itu kepada kita. Apa yang kebaikan yang diberikan kepada kita? Kita diberikan kelepasan di dalam segala pergumulan, kita diberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kita menghadapi segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kalian diberikan kecerdasan supaya kalian bisa mengatasi kesulitan-kesulitan belajar kalian. Dan kalau itu sudah kita lakukan, maka dengan sendirinya kita sebagai anak Allah, kita nanti akan dipakai oleh Tuhan sebagai saksi untuk kemuliaan Tuhan, bahwa orang yang di dalam Yesus itu disertai, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk kita mampu menanggung yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, semua pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Dan dengan cara itu Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa
orang yang di dalam Kristus akan beda dengan orang yang di luar Kristus. Dan itu harus kita sadari, kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah yang senantiasa menyertai, Allah yang senantiasa peduli, Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Kemudian dikatakan yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan dan kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah dipilih dan kita sudah dipanggil oleh Tuhan, Tuhan pengen hidup kita ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jangan sampai kita ini sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, tapi hidup kita tidak mencerminkan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa di dalam hidup kita disertai oleh Tuhan itu tadi, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan apa yang Tuhan berikan yang terbaik, yuk kita saksikan kepada orang luar. Kalian sebagai anak Tuhan, sebagai murid, kalian mengalami kesulitan di dalam belajar, kalian berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan ya kebaikannya kepada kalian sehingga kalian bisa menyelesaikan seluruh pelajaran dengan baik dan nilainya itu bagus, tingkah laku kalian juga baik. Itu akan mencerminkan bahwa kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pelajar-pelajar murid Yesus, kalian memiliki kualitas yang jauh lebih baik bila dibandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena kalian telah dipilih dan kalian dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kalau saat ini anak-anak kalian gak bisa untuk datang ke sekolah untuk masuk seperti biasa, itu Tuhan izinkan, tapi Tuhan pengen tahu bagaimana sikap hati kalian. Apakah saat kalian gak bisa masuk sekolah, kalian kemudian malah ngerecokin orang tua? Atau kalian tetap belajar dengan baik, kalian berserah sama Tuhan, kalian berdoa sama Tuhan supaya si jelek COVID ini segera berlalu dari muka bumi ini, atau kalian malah menggerutu? Tapi kalau kalian percaya sama Tuhan, kalian belajar dengan baik di rumah, kalian bisa membantu orang tua kalian, ya. Kemudian kalian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru kalian melalui daring itu tadi, maka kalian nanti akan dipakai oleh Tuhan sebagai saksi untuk teman-teman kalian yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Oh, itu loh anak Tuhan, itu loh yang namanya, ya misalnya namanya Christian. Oh, ternyata anaknya rajin di dalam belajar, sekalipun dia belajar di rumah daring, tapi dia tidak bosan, tapi dia tetap bersemangat, sungguh-sungguh hati di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian, dan kalian mengirimkan tepat dengan waktu. Itu nanti akan membawa bahwa kalian bisa dipercaya sebagai anak Tuhan yang menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau itu kalian lakukan terus-menerus, kalian bertambah hari bertambah kuat, bertambah hari bertambah teguh. Kalian nanti dewasa, kalian akan mencerminkan kehidupan kekristenan yang luar biasa, yang membawa nama Tuhan Yesus Kristus itu semakin dihormati. Dan kalau kalian melakukan itu terus-menerus, maka kalian nanti akan banyak menarik jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu tujuan Tuhan Yesus Kristus menempatkan kita pada saat ini di dunia, di dalam situasi COVID ini. Kita tetap percaya sama Tuhan, kita punya keyakinan kepada Tuhan, dan kita lakukan yang terbaik apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan kalau kemenangan itu kita lalui bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, kita nanti menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang akan membawa nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Dan itu tujuan Tuhan, yaitu menempatkan kita di dalam situasi sulit yang Allah izinkan supaya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, ya, nyata di dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak Tuhan. Oke, mari kita yaitu berdoa supaya firman Tuhan ini termeterai di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu kalau kami boleh
merenungkan sebagian firman-Mu, dan biar firman-Mu itu Tuhan termeterai di dalam hati kami yang memampukan kami untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kesetiaan dan di dalam ketaatan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.